Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bagi para pengunjung warung kopi sekalian. Di video sebelumnya, kita sudah menyampaikan kondisi negara saat ini, yaitu bahwa negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau carut-marut. Dan saya juga telah menawarkan solusi untuk mengatasi masalah bangsa ini, yaitu dengan membentuk people power atau kekuatan rakyat dengan menggunakan hak pilih kita. Kali ini saya coba bahas lebih lanjut tentang people power ini, karena menurut saya inilah satu-satunya jalan keluar yang tersedia bagi kita setelah segala cara sudah kita tempuh dan ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. People power adalah jalan perjuangan rakyat secara konstitusional untuk menegakkan kembali ideologi dan konstitusi sebagaimana yang telah dibangun sekaligus dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Tetapi sayangnya, people power ini sangat sulit untuk diwujudkan karena masyarakat kita yang majemuk, adanya kesenjangan ekonomi dan pendidikan, serta kesalahan cara pandang terhadap politik. Sebagian besar rakyat, terutama rakyat kecil, masih beranggapan bahwa kita rakyat kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka menjadi apatis dan tidak peduli karena menganggap urusan politik itu bukan urusan kita. Nah, inilah yang harus kita jelaskan dan kita edukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya people power itu. Kita, rakyat, harus terlibat dalam urusan politik karena ini menyangkut kehidupan kita, nasib kita, dan masa depan kita. Kalau bagi para netizen atau warganet, saya yakin sudah mengertilah keadaan bangsa saat ini. Itu dapat kita lihat dari postingan-postingan dan komentar mereka di media sosial. Tetapi masih banyak masyarakat kita yang mungkin karena kekurangan pengetahuan dan kekurangan informasi sehingga tidak tahu perkembangan politik negara saat ini. Jadi, tugas kita adalah memberi pengertian kepada mereka bahwa keadaan negara sedang tidak baik dan kita perlu bersama-sama bersatu untuk membentuk people power untuk memperbaikinya. Sekarang kita sudah merasakan sulitnya ekonomi saat ini. Daya beli masyarakat menurun, pengangguran meningkat, dan penduduk miskin pun semakin bertambah. Makanya muncul tagar Indonesia gelap. Lalu ada yang mengatakan Indonesia tidak gelap. Kamulah yang gelap. Memang, kitalah rakyat kecil ini yang merasakan kegelapan itu. Penguasa tentu tidak merasakannya. Bagi mereka, Indonesia ini sangat terang benderang sekali. Padahal, kitalah yang memilih mereka sehingga jadi penguasa. Tapi yang terjadi, mereka hidupnya terang benderang, sedangkan kita hidup dalam kegelapan. Lalu, pertanyaannya, kenapa kita pilih mereka? Itulah sebabnya kita perlu mewujudkan yang namanya people power yang konstitusional. Dengan hak pilih kita pilih presiden, calon legislatif, dan partai politik
yang bisa membuat hidup kita jadi terang benderang bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Mari kita singkirkan dulu ego pribadi atau perasaan benar sendiri, fanatisme sempit, atau perasaan fanatik terhadap figur atau kelompok tertentu yang berlebihan, dan iming-iming yang menggoda, seperti segala bantuan, bagi-bagi hadiah, serta politik uang. Dan bagi para pengunjung warung kopi yang hadir kali ini, silakan di-share, baik secara daring maupun secara lisan, kepada orang-orang terdekat Anda, apakah itu orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman Anda, untuk bergabung bersama-sama membentuk people power untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Karena memang itulah harapan kita satu-satunya untuk memperbaiki bangsa ini. Karena faktanya, seperti yang dikatakan oleh Irma Suryani Caniago di video referensi yang saya sertakan di video sebelumnya, silakan ditonton bagi yang belum menonton. Linknya ada di deskripsi. Faktanya menurut beliau, negara kita saat ini memang sedang dalam keadaan carut marut, gaduh, dan kisruh. Ini pengakuan dari penguasa sendiri, yaitu anggota DPR dari Partai Nasdem. Lalu menurut beliau, siapa yang salah dalam hal ini? Semuanya salah. Presiden salah, politikus salah, partai politik lebih salah lagi, dan kita rakyat juga salah. Kesalahan rakyat adalah salah dalam memilih presiden yang salah, politikus yang salah, dan partai politik yang salah. Maka dari itu, kita perbaiki segala kesalahan kita, karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah, maka diri kitalah yang harus kita ubah. Mari kita singkirkan segala bentuk perbedaan, tidak ada lagi pro-proan, pro sana, pro sini. Kita bersatu, kita pilih presiden yang benar, politikus yang benar, dan partai politik yang benar. Seperti itulah. Baiklah, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.